Pernah kepikiran gak sih, di balik semua berita politik dan kebijakan baru, ada sebuah revolusi yang terjadi diam-diam. Ini bukan soal ganti pejabat, tapi soal gimana jutaan orang yang menjalankan negara ini bekerja setiap harinya. Nah, kali ini kita akan bedah tuntas rapor dari salah satu reformasi birokrasi terbesar dalam sejarah Indonesia. Coba deh lihat angka ini, 5,49 juta. Ini bukan sekedar angka biasa. Ini adalah jumlah aparatur sipil negara atau ASN yang jadi mesin penggerak Indonesia. Sebuah angkatan kerja yang masif banget dan mereka semua ada di pusat transformasi yang akan kita bahas ini. Tapi ini bukan sekedar statistik loh. Di balik angka itu, ada 5,49 juta nasib karir yang lagi dirombak total. Jutaan jalur profesional yang lagi digambar ulang. Jadi, ini sebenarnya kisah yang sangat personal tentang perubahan, bukan cuma kebijakan di atas kertas. Nah, disinilah letak perubahan besarnya. Coba perhatikan bagian yang ungu di diagram ini, 64%. Artinya, hampir 2/3 dari semua ASN sekarang dipindahin ke posisi baru yang namanya jabatan fungsional. Ini bukan sekadar penyesuaian kecil ya, ini perombakan struktur birokrasi secara total. Nah, ini yang jadi pertanyaan besarnya kan? Dengan perubahan segede ini yang dampaknya ke jutaan orang, pertanyaan paling pentingnya ya cuma satu. Apakah ini beneran berhasil? Yuk kita bedah rapornya bareng-bareng. Oke, sebelum kita bahas sistem yang baru, kita perlu mundur sedikit dulu. Apa sih sistem lama yang diganti, dan kenapa perubahan ini penting banget buat dilakuin? Intinya, ini adalah pergeseran dari struktur komando yang kaku ke organisasi yang digerakkan oleh keahlian. Biar kita dapat gambaran besarnya, yuk kita lihat tren global. Desain pekerjaan itu terus berevolusi. Dari yang tadinya peran sosial sederhana, terus jadi piramida hierarki yang kaku di zaman industri, dan sekarang kita ada di era industri 5.0 yang fokusnya ke keahlian dan kompetensi. Jadi apa yang dilakukan Indonesia ini bukan aneh loh. Ini justru upaya buat ngejar zaman dan menyesuaikan diri dengan cara kerja modern. Nah, gambar ini nunjukin bedanya dengan jelas banget. Di kiri itu model lama, piramida kaku, di mana semua orang punya tugas yang spesifik dan diulang-ulang terus. Di kanan itu model baru, lebih kayak jaringan tim yang dinamis dan fleksibel, isinya para ahli yang bisa kolaborasi dan adaptasi dengan cepat. Struktur baru ya, pastinya butuh cara mikir yang baru juga soal kinerja dan hasil. Jadi ini bukan lagi soal apa yang kamu kerjain, tapi lebih ke dampak apa sih yang kamu hasilkan? Kutipan ini menurut saya ngena banget. Ini jantung dari filosofi barunya. Intinya, kinerja itu bukan lagi soal ngitung jam kerja atau berapa banyak dokumen yang selesai, tapi lebih ke merasakan dampaknya. Apakah kerjaan seorang ASN itu beneran ngasih kontribusi nyata buat organisasinya? Dan yang paling penting, buat masyarakat? Oke, sekarang kita lihat rapornya. Gimana sih filosofi baru ini hasilnya di lapangan? Kita akan lihat data dari Survei Nasional tahun 2024. Dan kita mulai dari kabar baiknya dulu. Dan ternyata ada hasil yang positif banget loh. Lihat deh diagram ini. Lebih dari 77% ASN ngerasa tugas mereka sekarang lebih jelas. Ini kan fondasi efisiensi. Terus, lebih dari 70% paham cara kerja tim kolaboratif yang baru. Dan yang paling penting, mayoritas setuju kalau perubahan ini beneran ningkatin pelayanan publik. Nah, ini tanda-tanda awal yang bagus nih. Eits, kabar baiknya nggak cuma itu. Tren positifnya ternyata banyak. Ngasih tugas jadi lebih gampang, ekspektasi kinerja lebih jelas, dan yang keren, inovasi dari ASN juga katanya meningkat. Kalau dilihat sekilas, reformasi ini kayaknya berhasil banget ya. Nah, ini dia plot twist-nya. Kalau semuanya kelihatan bagus, kok bisa survei yang lebih baru malah nemuin ada masalah yang serius banget? Ini teka-teki yang bakal kita pecahin. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang paling bikin kaget. Ini tembuan dari Survei Nasional tahun 2025. Disinilah kita nemuin retakan-retakan di fondasi reformasi yang tadinya kelihatan kokoh. Ini dia nih, bomnya. Hasil analisis data nemuin sesuatu yang aneh. Bener-bener berlawanan sama logika. Semakin jelas peran pekerjaan seseorang, kinerjanya justru cenderung menurun. Secara statistik, hubungannya negatif. Gila kan? Gimana ceritanya bikin kerjaan lebih jelas, malah bikin hasil kerja lebih jelek? Jawabannya ada di satu konsep, ketidaksesuaian kompetensi atau mismatch. Jadi masalahnya bukan di deskripsi pekerjaannya, tapi di siapa yang ngisi kerjaan itu. Bayangin deh, kamu dikasih peta yang super jelas dan detail buat nyampe ke tujuan. Tapi, kamu nggak bisa nyetir. Petanya jadi nggak berguna kan? Malah bikin frustrasi. Intinya, ini masalah the wrong person in the right place.
Dan ternyata, masalah ini nggak sendirian. Keluhan nomor satu dari para ASN adalah kurangnya pengembangan karir. Sistem penghargaan yang ada juga gagal memotivasi mereka buat ningkatin skill. Dan yang paling parah, jenjang ahli muda, level untuk talenta-talenta baru, malah jadi titik macet. Ini semua jadi lingkaran setan. Orang yang salah ada di pekerjaan yang tepat, dan gak ada jalan yang jelas buat mereka untuk jadi lebih baik. Oke, kita udah tahu masalahnya. Terus, solusinya gimana? Nah, para analis kebijakan udah nyiapin 5 langkah perbaikan yang jelas dan berdasarkan data. 5 rekomendasi ini tuh kayak resep buat nyembuhin penyakitnya. Pertama, beresin masalah penempatan. Right person, right place. Kedua, perbaiki sistem penghargaan, biar orang termotivasi buat berkembang. Ketiga, kasih dukungan yang nyata, jangan cuma formalitas. Keempat, yang diukur itu hasilnya, bukan cuma aktivitasnya. Dan kelima, yang penting banget, buka sumbatan di jalur karir, terutama buat para junior. Dan ini bukan cuma omong kosong loh. Seperti yang bisa kita lihat di sini, udah ada rencana aksi yang detail banget. Setiap langkah punya tindakan yang jelas, ada penanggung jawabnya, kayak BKN dan Kemenpan RB, dan ada target waktunya. Ini sinyal keseriusan buat nambal retakan-retakan yang tadi kita bahas. Nah, kita balik lagi ke pertanyaan utamanya. Indonesia udah memulai sebuah langkah reformasi birokrasi yang super ambisius. Udah ada hasilnya yang bagus, tapi ada juga masalah mendasar yang nggak terduga. Rencana perbaikannya udah jelas. Pertanyaannya sekarang adalah, mampukah semua ini dieksekusi dengan baik untuk menciptakan sebuah birokrasi yang nggak cuma modern, tapi juga beneran efektif dan siap menghadapi semua tantangan di masa depan?